Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih udah mampir di ceritaku. Nah, kali ini aku mau bahas tentang 3 petualang dunia menghilang tanpa jejak demi ilmu pengetahuan. Nah, dalam sejarah dunia, mimpi besar membuat para penjelajah mempertaruhkan nyawanya, guys. Demi ilmu pengetahuan, mereka harus menghadapi kelelahan, kelaparan, penyakit, bahkan kematian. Tidak sedikit dari para penjelajah yang harus kehilangan nyawa tanpa meninggalkan hasil dari pencarian mereka. Ironisnya, sebagian dari mereka bahkan menghilang tanpa jejak, guys. Siapakah mereka? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, Corteriel bersaudara. Nah, di awal abad ke-16 semakin banyak orang Eropa yang mempertaruhkan nyawa untuk menyeberangi Atlantik. Nah, mencari jalur laut tuh ke Tiongkok. Salah satunya ini yang bernama Gaspar Corteriel, seorang penjelajah Portugis yang melakukan penjelajahan pada tahun 1501. Nah, armada kapalnya tuh berlayar ke barat dari Lisbon sampai mereka menabrak bongkahan es, lalu berbelok ke selatan. Nah, mereka tuh akhirnya mendarat di tempat yang mungkin itu adalah Newfoundland, guys. Nah, dari 3 kapal yang melakukan pelayaran, hanya 2 yang kembali. 2 kapal itu tuh membawa 50 tawanan penduduk asli Potok, guys. Nah, para tawanan itu tuh diculik secara paksa. Namun si Gaspar sendiri itu tidak termasuk di antara para pelaut Portugis yang kembali, guys. Nah, kemudian Michael Corteriel ini kan kakak laki-lakinya, otomatis kan mengkhawatirkan nasib Gaspar, ya kan. Karena itu pada 1502 ia memimpin ekspedisinya sendiri untuk mencari Gaspar, guys. Tapi tragedi terjadi untuk kedua kalinya karena Michael tidak pernah terdengar lagi kabarnya, guys. Nah, yang terakhir dan tertua dari Corteriel bersaudara, yaitu bernama Vasco Anes, berangkat mencari Gaspar dan Miguel pada tahun 1503. Ia juga tidak menemukan apapun tentang nasib saudaranya. Untungnya si Vasco Anes itu dapat kembali ke Portugal, guys. Nah, pada saat itulah penjelajah Portugis di Atlantik Utara berakhir. Nah, berabad-abad kemudian arkeolog ini tuh menemukan batu pasir kemerahan yang besar itu di daerah Teluk Narragansett. Tempat itu tuh dinamakan Dighton Breathing Rock. Namanya yang berasal dari banyak prasasti yang diukir di permukaannya. Salah satunya yaitu adalah Miguel Corteriel dan tanggal 1511 serta lambang kerajaan Portugis. Nah, para peneliti berspekulasi bahwa armada Michael ini mungkin berada di pantai New England selama bertahun-tahun. Bisa jadi mereka tersesat dalam kabut dan garis pantai yang asing, guys. Yang kedua ada Ludwig Leichhardt, itulah ya namanya ya. Nah, meskipun ilmuwan Prusia Ludwig Leichhardt ini tuh mendapatkan pendidikan di Eropa, minatnya yang sebenarnya adalah Australia. Kenapa? Karena ia tuh ingin memimpin perjalanan 18 bulan yang sukses pada saat itu ya, untuk mengumpulkan spesimen botani. Nah, perjalanan itu dilakukan dari pantai timur ke barat laut Australia. Nah, si penjelajah ini tuh dipuji sebagai pangeran penjelajah Australia. Nah, namun pada 5.000 km yang ia tempuh hanyalah pendahulu untuk perjalanan berikutnya, guys. Si Leichhardt ini tuh mengusulkan untuk menjelajah dari sungai Condamin di Queensland ke sungai Swan di Australia Barat. Perjalanan itu lebih jauh dan lebih berbahaya karena harus melalui pedalaman. Nah, si Leichhardt itu tuh pergi pada tahun 1848 dengan 7 orang, 20 bagal dan 7 kuda. Nah, setelah melewati stasiun Macpherson di Darling Downs pada 3 April, dia dan anak buahnya menghilang. Semua yang pernah ditemukan dari Leichhardt ini tuh hanyalah plakat kuningan yang ditempelkan pada senjata yang terbakar, guys. Nah, pada plakat itu tuh namanya dan tahun 1848 tertulis. Plakat tersebut ditemukan terjepit di pohon yang batangnya diukir dengan huruf L. Nah, para peneliti yang mengonfirmasi bahwa plakat itu tuh sebenarnya berasal dari senjata Leichhardt sendiri. Nah, mereka tuh berspekulasi bahwa dia berhasil mencapai setidaknya 2/3 perjalanan melintasi benua sebelum sesuatu mencegahnya melangkah lebih jauh. Nah, analisis lebih lanjut tidak dilakukan, sehingga tentang perjalanan dan hilangnya
si Lexwell itu tidak diketahui. Nasibnya tetap menjadi misteri di pedalaman yang sangat mengerikan, guys. Yang terakhir ada Peng Jiamu. Nah, saya memiliki keinginan yang kuat untuk menjelajahi perbatasan. Saya memiliki keberanian untuk membuka jalan ke alam liar. Tulis ahli biokimia Tiongkok Peng Jiamu. Nah, ia mengajukan permohonan untuk melakukan ekspedisi ke Gunung Lop Nur, guys. Nah, sebelum dikeringkan oleh bendungan kolosal, wilayah itu adalah rawa yang sangat besar. Lingkungan gurun yang ditinggalkan oleh bendungan sebagian besar belum dijelajahi. Hanya sedikit yang diketahui tentang kimia dan geologinya. Nah, Peng diterima dalam ekspedisi penelitian ke gurun buatan manusia di Xinjiang pada tahun 1964. Selama di sana, dia mengukur akumulasi tahunan potasium dalam debu yang ditemukan sebanyak 750.000 ton. Nah, Peng masih belum puas nih, maka pada tahun 1980 dia memimpin ekspedisi kedua ke medan yang lebih berbahaya, guys. Topografi Lop Nur yang tidak biasa serta cuaca ekstrim termasuk badai debu ya, dan bukit pasirnya tuh yang bergeser menjadikannya tuh sangat berbahaya. Bahkan bagi penjelajah pengalaman seperti Peng, guys. Nah, ketika ekspedisi Peng ini mulai kehabisan air, mereka mempertimbangkan untuk mundur. Namun Peng ini tuh mendesak timnya untuk terus maju. Intinya didesak-desak gitulah ya. Untuk maju terus, ayo bisa yuk gitu. Nah, suatu pagi dia berangkat sendiri nih, meninggalkan catatan di tendanya yang mengatakan bahwa dia akan pergi mencari air. Tetapi baik dia maupun tim ilmuwannya tidak pernah kembali. Upaya pencarian selanjutnya tidak menghasilkan apa-apa, guys. Pemerintah mengirim ratusan tentara untuk mencarinya, tetapi Peng tidak pernah ditemukan. Beberapa tahun kemudian, pejabat Shanghai menganugerahkan gelar Martir Revolusioner kepada ilmuwan yang hilang itu, guys. Anugerah itu diberikan untuk memperingati karyanya tentang virus tanaman, termasuk pembuatan obat untuk penyakit pada tanaman. Nah, eksplorasi tidak memberikan keamanan. Penjelajah yang dipenuhi oleh rasa ingin tahu terus terdorong untuk mengunjungi berbagai tempat. Mereka bersedia mengorbankan diri sendiri demi mendapatkan pengetahuan, guys. Nah, eksplorasi itu tidak memberikan keamanan. Penjelajahan yang dipenuhi oleh rasa ingin tahu terus mendorong untuk mengunjungi berbagai tempat. Mereka bersedia mengorbankan diri sendiri demi mendapatkan pengetahuan. Nah, itulah nasib para penjelajah pemberani. Mereka mengabadikan hidup untuk menerangi beberapa sudut gelap bumi, guys. Meskipun meninggal dalam mengejar ilmu, warisan mereka itu tetap hidup dan dikenang sampai sekarang. Nah, sekian dari ceritaku. Terima kasih yang udah mau menonton sampai full. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu kelanjutan ceritaku, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.